Shalom, damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan, karena hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan yang baru, kesempatan untuk menikmati sukacita yang baru, dan kesempatan untuk menikmati kehidupan yang baru. Dan sebagai umat yang percaya, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Tapi sebelumnya, kita mohon kekuatan dan penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, oleh karena penyertaan dan pertolongan-Mu pada kami sehingga kami merasakan syukur yang luar biasa hari ini. Kami beroleh kesehatan, kami beroleh pemeliharaan, dan kami boleh merasakan sukacita di hari yang baru. Ya Tuhan, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai nafas kehidupan kami orang percaya. Layakkan kami untuk boleh baca firman dan boleh memahami isi firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu saat ini, kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang diberkati, dan biarlah melalui firman-Mu, kami menjadi lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ini doa kami, berfirman-Lah buat kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kita di hari ini terdapat dalam Ibrani 1 ayat yang ke-6 yang berbunyi, "Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia." Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tema perenungan kita hari ini adalah Yesus Kristus pusat penyembahan. Banyak orang dewasa ini menjadikan kekuasaan, harta, bahkan tokoh publik populer, termasuk tokoh rohani, sebagai objek penyembahan atau sebagai idola. Karena itu banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan kekuasaan, harta, kedudukan, dan popularitas untuk mencapai tujuan sebagai pusat perhatian. Tidak jarang orang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan ini. Namun Alkitab menegaskan bahwa satu-satunya pribadi yang layak disembah dan menjadi pusat penyembahan adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus dinyatakan sebagai anak sulung bukan berarti ciptaan pertama, tetapi yang memiliki hak waris dan otoritas penuh. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia, dia dinyatakan sebagai objek penyembahan surgawi dan penggenapan janji mesianik. Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan yang terutama dalam segala hal. Ini bisa kita baca dalam Kolose 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi. Ini juga bisa dibaca dalam Filipi 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Malaikat pun diperintahkan untuk menyembah Dia. Ayat 6 pembacaan kita hari ini. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus memiliki kedudukan lebih tinggi dari malaikat. Penyembahan kepada Yesus Kristus ini tentu tidak hanya dalam liturgi ibadah seremonial, karena penyembahan bisa menjadi ritual kosong jika tidak berpusat pada Yesus Kristus. Sebagai contoh, orang datang beribadah tapi pusat perhatiannya di handphone, mengabaikan ibadah di gereja karena mengejar harta. Tidak ada lagi ibadah keluarga karena merasa semua kebutuhan telah terpenuhi.
Ketika sakit tidak datang kepada Yesus Kristus, tetapi pergi ke dukun atau menyembah ilah lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai keluarga Kristen kita perlu bertanya, apakah penyembahan kita masih berpusat pada Yesus Kristus, atau pada suasana, atau pada musik, atau pada pemimpin pujian atau pemimpin ibadah. Kehidupan kita sebagai orang percaya, baik orang tua maupun anak-anak, harus mencerminkan penyembahan yang sejati dalam pekerjaan, relasi, dan keputusan-keputusan yang kita ambil. Karena menyembah Yesus Kristus berarti kita menyerahkan seluruh hidup kepadanya, bukan hanya pada saat beribadah atau saat-saat tertentu saja. Marilah kita menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat penyembahan. Sembahlah Dia dengan segenap hati, bukan hanya dengan kata-kata pujian semata. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah Allah yang layak disembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Ajarilah kami menjadikan Engkau pusat dari setiap penyembahan kami. Biarlah hidup kami menjadi nyanyian pujian bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita di hari ini. Biarlah melalui firman ini kita diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Damai di hati.